Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya berada di kebun jambu Red Diamond atau jambu Hong Pause. Nah, tanaman saat ini usianya 2 bulan pada tanggal 25 kemarin. Nah, hari ini kegiatan saya adalah melakukan pemupukan pada tanaman yang tidak serempak pertumbuhannya, seperti ini. Nah, ini tanaman tidak tumbuh dengan normal atau tidak sama dengan yang lain, sehingga kita harus mengejar dengan memberikan pupuk. Nah, ini kita sudah memberikan pupuk NPK 1616 atau NPK Mutiara. Nah, kemudian lalu kita akan memberikan Nah, ini kita beri pasir sungai. Tujuannya agar akarnya lebih cepat tumbuh dan berkembang. Kemudian jika akarnya tumbuh baik, maka nanti pertumbuhan tunasnya pun akan baik. Nah, itu juga kita juga sudah melakukan pemberian NPK 1616 Mutiara karena pertumbuhannya tidak normal. Tidak seperti tanaman yang ini. Ini tumbuh dengan normal, daunnya hijau baik, sehingga tidak perlu kita berikan pupuk susulan. Nah, pada tanaman ini kita sudah memberikan pupuk dasar kemarin, pupuk kotoran ayam, kemudian SP36 dan kapur dolomit. Lalu pada usia 1 bulan kita berikan pupuk kalsium klorida. Tujuannya untuk agar akarnya tetap sehat, tumbuh dengan sehat. Nah, inilah penampakan dari tanaman jambu Red Diamond usia 2 bulan. Nah, mungkin cukup itu saja informasi yang bisa saya berikan pada hari ini. Saya belum bisa merekomendasikan tanaman jambu Red Diamond ini untuk kalian kembangkan, karena saya sendiri belum menghasilkan buah ataupun kebun yang saya kelola ini belum menghasilkan buah. Dan treatment apa saja yang harus dilakukan pada tanaman jambu Red Diamond ini. Terus ikuti perkembangan dari tanaman jambu Red Diamond ini atau jambu Hong Pause ini, karena saya akan terus update di setiap bulannya agar kalian mendapatkan informasi tentang jambu Red Diamond ini secara objektif. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa. Setelah kalian menyimak video yang baru saja saya tampilkan, pasti akan muncul beberapa pertanyaan dasar. Yang pertama adalah apa saja pupuk dasarnya? Lalu kapan pemupukan pertama? Lalu kapan pemangkasannya? Lalu kapan mulai pembuahannya? Lalu apa sih itu? Jenis apa sih yang paman tanam? Pertanyaan-pertanyaan dasar itu selalu muncul setiap kali saya mengupload video, terutama bagi mereka yang baru saja mampir di channel saya ini. Lalu jawaban saya selalu saja, pupuk dasarnya adalah pupuk kohe ayam, ataupun kohe kambing, ataupun kohe sapi, yang mana satu karung dibagi 4 lubang tanam. Kemudian taburkan SP36. Lalu berikan kapur dolomit jika lahan yang kalian kelola adalah lahan yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Lalu kemudian berilah pupuk susulan pada 1 bulan pertama untuk pertumbuhannya. Bisa juga kalian berikan pupuk lainnya seperti halnya kalsium atau NPK 1616. Intinya untuk memacu fase vegetatif atau fase pertumbuhannya. Namun itu pun belum cukup memuaskan kalian yang bertanya. Kalian menginginkan sesuatu yang lebih detail. Saya harus mempraktekkan atau mengambil gambar setiap tindakan-tindakan pemberian pupuk dasar, kemudian pemupukan pertama, pemupukan kedua, ketiga, pemangkasan, kemudian pembuahannya dan segala macamnya.
kalian menginginkan sesuatu yang detail, dan di situ pun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Sebenarnya permasalahannya bukan pada tanaman yang kalian budidayakan ataupun pada lahan yang kalian kelola, atau jika kalian menanamnya di dalam planter bag, bukan pada pupuk ataupun media tanamnya. Namun permasalahannya ada pada kalian, yang mana kalian tidak mau membaca ataupun belajar tentang ilmu pertanian. Lalu kemudian kalian tidak mau menyimak setiap kata yang saya ucapkan, walaupun hampir keseluruhan tentang budidaya tanaman, khususnya tanaman jambu ini sudah saya berikan. Namun masih saja muncul pertanyaan-pertanyaan dasar yang membuat saya agak sedikit bosan meladeni pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, permasalahan itu sebenarnya muncul dari kalian sendiri yang memiliki masalah tersebut. Kalian malas untuk belajar, kalian malas untuk menyimak. Ataupun jika kata-kata malas itu kurang pas, kalian itu tidak mau menyimak. Dan yang terpenting adalah kalian tidak mau mempraktekkan. Nah, pada saat mempraktekkan itu salah, kalian tidak merujuk pada panduan ataupun gagasan yang sudah kalian pelajari, tapi kalian lebih senang bertanya lagi. Mengapa tidak kalian kembangkan itu dengan merujuk kepada gagasan-gagasan tentang ilmu pertanian, bukan malah menanyakan hal yang sebenarnya kalian sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Memelihara tanaman atau memelihara tumbuhan, terutama tanaman jambu ini, itu sama halnya percis seperti kita memelihara anak atau memiliki seorang anak. Nah, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan seorang anak ini. Apakah ciri-ciri khusus yang dimunculkan oleh anak ini membuat kita harus bertindak sesuatu. Misalkan dari ciri-ciri fisiknya menunjukkan bahwa si anak itu kurang asupan daging atau asupan sayur ataupun hal yang lainnya. Nah, jika kita tidak mampu mendeteksi hal itu, kita bawa ke tempat yang semestinya, misalkan dokter. Dan jika kita masih tidak mampu, dirasa tidak mampu, jangan memiliki anak. Nah, sama dengan berbudidaya tanaman ini. Nah, jika kalian menanam, kemudian ada ciri-ciri fisik yang dimunculkan oleh tanaman tersebut, kalian seharusnya tahu harus melakukan apa. Apakah kekurangan nitrogen, atau misalkan ada hal lain yang perlu diberikan kepada tanaman tersebut. Nah, jika kalian tidak mampu, dirasa tidak mampu, maka kalian beli tanaman yang sudah jadi. Misalkan tanaman tambu lampot yang sudah besar. Kemudian kalian hanya tinggal memberikan asupan pupuk dan air. Kemudian hanya melakukan pemangkasan sedikit. Nah, namun jika dirasa kalian juga masih tidak mampu untuk memperlakukan tanaman yang kalian beli tadi dalam ukuran besar, ya sudah, kalian beli saja produk pertanian ataupun buah yang dihasilkan oleh petani-petani, yang mana kalian tidak perlu lagi memikirkan tentang bagaimana cara perawatan, terus kemudian cara pemupukan dan permasalahan-permasalahan lainnya dalam berkebun. Mudah kan? Dan satu hal, jika saya menjelaskan semua tentang budidaya tanaman jambu ini secara detail, misalkan pemupukan, dimana pemupukan yang saya lakukan itu sebulan sekali dengan banyaknya pupuk, yakni per tanaman yang sudah produktif adalah setengah karung pupuk kandang. Nah, jika itu saya utarakan atau saya detailkan penjelasan itu, di setiap daerah itu memiliki tingkat kesuburan yang berbeda. Nah, yang mana saya menggunakan pupuk kandang, terus kemudian pupuk sintetis yang harganya saat ini 1 juta rupiah. Kemudian kalian terapkan pada daerah subur seperti di daerah Jawa.
kemudian di harga buah yang rendah Rp5.000, maka kalian akan pakpo atau boleh dikatakan bangkrut dalam berbudidaya tanaman jambu ini. Oleh sebab itu saya berupaya menjelaskan ini agar kalian berpikir bahwasanya setiap lahan atau daerah itu dalam perlakuan tanaman itu berbeda. Nah, di sini, di tempat saya sini, saya berani mengeluarkan uang lebih untuk membeli pupuk, terutama pupuk sintetis. Karena buah yang saya jual ini masih tergolong mahal, di kisaran 18.000 hingga 20.000 untuk harga jual buah ke reseller lagi. Nah, itu masuk. Nah, jika di tempat kalian menerapkan pola yang saya terapkan di kebun saya, jika harga buahnya lebih rendah, maka akan mengalami kerugian. Nah, itu pun jika tempat saya harga mulai 10.000 ke bawah, maka saya hentikan dalam berbudidaya tanaman jambu ini, karena tidak akan masuk untuk antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak balance, yang membuat pekerjaan itu sia-sia. Saya tidak akan merekomendasikan kalian untuk belajar kemanapun tentang berbudidaya tanaman jambu ini ataupun tanaman lainnya, baik itu pemupukan ataupun perawatan ataupun penanggulangan hamanya. Saya tidak akan merekomendasikan kalian ke channel manapun ataupun buku panduan manapun. Kalian cari saja sendiri. Tapi saya akan merekomendasikan kalian untuk menonton serial anime Naruto. Nah, di mana di sana ada tokoh yang namanya Kakashi ataupun klan Uchiha yang mampu meniru jurus lawan hanya dengan memperhatikan ataupun menyimak. Nah, dari sana kalian pasti akan memahami bahwasanya belajar itu tidak harus bertanya, namun perlu menyimak dengan mata dan telinga agar semua terekam dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.